Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiwati Sani, guru kimia SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat selalu tentunya. Dan kita mulai belajar kimia. Alkohol dan eter. Anak-anak, apakah kalian pernah makan tape? Tape adalah makanan yang mengandung senyawa alkohol. Sedangkan eter biasanya digunakan dalam dunia kedokteran sebagai obat bius dan pelarut organik. Hari ini kita akan membahas mengenai senyawa alkohol dan eter. Hari ini kita akan membahas senyawa alkohol dan eter. Bisa kalian lihat pada tabel 1.1, yaitu tabel perbandingan rumus struktur dari alkohol dan eter. Kita lihat rumus molekul alkohol itu CnH2n plus 2O. Sedangkan rumus molekul eter CnH2n plus 2O. Sama ya. Akan tetapi kita lihat rumus strukturnya. Pada alkohol rumus strukturnya itu ROH. Sedangkan pada eter rumus strukturnya itu ROR. Nah, gugus fungsi dari alkohol itu OH, sedangkan gugus fungsi dari eter itu OR. Sekarang kita lihat contoh dan nama senyawa dari alkohol dan eter. Contoh dari senyawa alkohol itu ada CH3OH. Namanya adalah metanol. Sedangkan pada eter contohnya ada CH3OCH3. Namanya dimetil eter atau metoksimetana. Nah, kalian lihat pada rumus struktur. Di situ kan ada ROH dan ROR. Semua yang R ini itu merupakan gugus alkil. Sekarang kita akan membahas tentang tata nama alkohol atau alkanol. Ada dua cara untuk memberi nama senyawa pada alkohol, yaitu yang pertama tata nama berdasarkan IUPAC, dan yang kedua ada tata nama berdasarkan nama trivial atau nama lazim. Yang pertama, tata nama berdasarkan sistem IUPAC, yaitu akhiran A pada alkana itu akan diganti dengan akhiran ol. Jadi alkana menjadi alkanol. Nah, pertama, kalian itu menentukan rantai induk. Rantai induk itu yang mana? Yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Selain itu, atom karbon lain itu sebagai cabangnya. Yang kedua, memberi nomor pada rantai induk yang dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga posisi gugus OH-nya itu mendapat nomor paling kecil. Dan yang ketiga, urutan penamaannya yaitu nomor atom C yang mengikat cabang, lalu nama cabang. Selanjutnya, nomor atom C yang mengikat gugus OH, kecuali untuk nomor C yang nomor 1. Selanjutnya, itu nama rantai induknya. Nah, kita langsung ke contoh ya. Kita lihat nih. Di sini kita lihat dulu mana yang merupakan rantai induknya. Yang paling panjang ya, yang ada 4 dan yang mengikat gugus OH. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita hitung dari sebelah kiri, OH-nya itu ada di nomor 4. Sedangkan kalau kita hitung dari sebelah kanan, OH-nya itu ada di nomor pertama. Berarti penamaannya itu hitungnya dari nomor pertama itu dari sebelah kanan. Karena yang mengikat OH atau yang mengikat gugus OH yang paling kecil itu dari sebelah kanan. Lalu yang di atas ini sebagai cabang. Setelah menentukan rantai induknya, udah diberi nama juga, lalu kita tulis.
Tulis ya. Pertama, nomor atom C yang mengikat cabang. Nomor berapa? 1, 2. Metilnya berarti ada di nomor 2. Setelah itu, yang paling panjang kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 4 itu kan namanya butana. Karena di sini kita alkohol, ada OH, butananya jadi akhirannya ol. Jadi butanol. Namanya jadi 2-metil butanol. Begitu. Nah, sekarang coba kalian lihat. Ini ada contoh lagi. Pertama kita melakukan apa? Menentukan apa? Benar, menentukan rantai induknya. Rantai induknya yang mana? Yang mengikat gugus OH. Ingat, mengikat gugus OH dan yang paling panjang ya, atom C, rantai karbonnya. Setelah itu kita beri nomor. Coba kalau dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kiri, OH-nya itu ada di nomor 4, sedangkan kalau dari sebelah kanan OH-nya ada di nomor 3. Berarti penomorannya dari sebelah kanan. Lalu cabangnya metil ada di nomor 2. Setelah itu kita beri nama. Nama cabangnya dulu ya. Ada di nomor 2 dan itu metil, berarti 2 metil. Lalu nah, ini kan beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu OH atau gugus OH-nya itu ada di nomor 1. Sedangkan yang ini ada di nomor 3 gugus OH-nya. Kita tulis 3 dulu. Jadi 2 metil 3 dan ada 6 nih yang paling panjang. 6 itu apa? Heksana. Karena ini dia alkohol atau alkanol, berarti kita ganti heksana A terakhirnya kita ganti dengan ol. Jadi heksanol. Namanya 2 metil 3 heksanol. Yang kedua, tata nama trivial. Kalau tata nama trivial ini dimulai dengan menyebut nama gugus alkil terlebih dahulu yang terikat pada gugus OH. Lalu diikuti kata alkohol. Jadi akhirannya semua kalau yang nama trivial ini alkohol. Ya, jadi gugus alkilnya dulu, baru terakhiran ditambahin alkohol gitu. Nah, kita lihat contohnya nih. Contohnya yang pertama ada CH3, CH2OH. CH3, CH2 ini merupakan R-nya atau alkilnya. C-nya ada 2. Kalau C-nya ada 2 apa? Etil, iya benar. Setelah kita sebutkan nama alkilnya, etil, terus kita tinggal tambahin aja. Di akhirnya itu alkohol. Jadi namanya etil alkohol. Itu untuk nama trivial. Contoh yang kedua, ada CH3, CH2, CH2OH. Di sini C-nya ada berapa? Hitung. Ada 3. Kalau ada 3, propil ya. Jadi namanya propil, tinggal ditambahin alkohol. Propil alkohol. Alkohol itu dibedakan menjadi 2, yaitu monoalkohol dan polialkohol. Monoalkohol adalah alkohol yang mengandung 1 gugus OH. Sedangkan polialkohol adalah alkohol yang mengandung lebih dari 1 gugus OH. Jenis-jenis monoalkohol. Ada 3 jenis monoalkohol, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Yang pertama akan kita bahas adalah alkohol primer. Alkohol primer merupakan alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C primer. Kita lihat contohnya langsung ya. Di sini ada CH3, CH2, CH2, CH2OH. C-nya ada berapa? C-nya ada 4 ya. Dan OH-nya terikat pada atom C nomor 1, yaitu atom C primer. Nah, di sini namanya kan kalau C-nya ada 4 namanya butanol ya. Berarti butanol ini merupakan salah satu contoh dari alkohol primer. Selain butanol, kita lihat yang kedua itu ada propanol. C-nya ada 3 dan gugus OH-nya terikat pada atom C primer atau atom C yang pertama. Yang kedua ada alkohol sekunder.
Alkohol sekunder ini adalah alkohol dengan gugus OH yang terikat pada atom C sekunder, ya. Contohnya di sini ada, kan tadi kalau alkohol primer ada butanol aja. Kalau yang ini sama-sama butanol nih. Tetapi gugus OH-nya itu terikat pada atom C yang nomor 2 atau atom C sekunder. Jadi namanya bukan butanol, namanya 2-butanol. Kalau butanol tadi itu contoh dari alkohol primer, sedangkan kalau 2-butanol ini bukan contoh dari alkohol primer, melainkan alkohol sekunder. Yang ketiga adalah alkohol tersier. Alkohol tersier ini merupakan alkohol dengan gugus OH yang terikat pada atom C tersier. Atom C tersier ini bagaimana? Ada yang masih ingat? Kita sudah pernah belajar. Atom C tersier itu merupakan atom C yang mengikat 3 atom C lain. Ya. Nah, kita lihat nih contohnya. Ada 2-metil 2-propanol. Kita lihat OH-nya itu terikat pada atom C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 atom C lain. Makanya 2-metil 2-propanol itu merupakan contoh dari alkohol tersier. Selanjutnya ada polialkohol. Kalau monoalkohol tadi kan alkohol yang mempunyai gugus OH cuma 1. Sedangkan kalau polialkohol merupakan golongan alkohol yang mempunyai gugus OH lebih dari 1. Kita lihat contohnya. Di sini ada rumus struktur dari 2,3 butanadiol. Ya. Kita lihat. Di sini OH-nya ada 2, terikat pada atom C yang kedua dan 3 ya. Kalau yang tadi kan cuma 1, sedangkan di sini ada 2 OH-nya, jadi dia termasuk polialkohol. Jadi akhirannya itu bukan ol, tetapi diol, karena di itu kan 2, jadi 2,3 butanadiol. Selanjutnya, kita masuk ke tata nama eter atau alkoksi alkana. Nah, di tata nama eter, kita juga menggunakan 2 cara, yaitu tata nama IUPAC dan tata nama trivial. Sekarang kita masuk ke tata nama IUPAC. Yang pertama, itu tata namanya, caranya, jika R yang berbeda, maka yang menjadi nama alkoksi adalah R dengan rantai R lebih pendek, sedangkan alkana adalah rantai R yang lebih panjang. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, kita lihat di sini contohnya. R yang di sebelah kiri itu lebih pendek dibandingkan R yang di sebelah kanan. Kalau yang lebih pendek, R-nya itu dinamakan alkoksi, sedangkan R yang lebih panjang itu dinamakan alkana. Kita lihat ke contoh penerapannya langsung ya. Di sini ada contohnya nih, CH3OCH3. Kiri itu RCH3, yang kanan juga R-nya itu CH3. Karena sama-sama 1 nih C-nya. Yang sebelah kiri kan cuma 1 C-nya, sebelah kanan juga cuma 1 C-nya. Namanya yang alkoksi itu karena C-nya 1 kan metana, kita ganti metoksi. Lalu yang di sebelah kanan itu metana. Jadi yang alkoksi kita ganti metoksi, yang alkana kita jadi metana. Kita lihat kalau misalnya kanan kirinya beda nih. ROR tapi kanan kirinya R-nya beda. Kita lihat ini yang di sebelah kiri C-nya ada 1, sedangkan yang di sebelah kanan C-nya ada 2. Kalau C-nya ada 1, itu kan berarti lebih sedikit daripada yang C-nya ada 2. Ayo kita ingat lagi, kalau yang lebih sedikit atau lebih pendek rantai R-nya, itu dia termasuk alkoksi atau alkana.
Ya, kalau yang lebih pendek itu dia termasuk alkoksi. Berarti yang alkoksi itu yang di sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang CH3 atau yang CH2 CH3? Iya, benar. Berarti yang CH3 di sebelah kiri itu termasuk alkoksi. Kalau C-nya 1 berarti kan metana. Karena dia alkoksi, kita ganti metoksi. Jadi, yang di sebelah kiri kita tulis dulu nanti metoksi. Yang di sebelah kanan CH2, CH3. Dia yang panjang. Yang panjang dia termasuk alkana ya. Karena dia alkana, C-nya ada 2. Kita ganti bukan alkana jadi etana. Jadi namanya metoksi etana. Yang ditulis nama alkoksi dulu baru nama alkananya. Yang kedua, untuk penomoran ini digunakan untuk menunjukkan letak gugus alkoksi dengan letak cabang alkil pada rantai alkana. Penomoran ini dimulai dari atom C yang dekat dengan gugus alkoksi OR. Contohnya, kan kalau ether kan rumus strukturnya ROR ya. Kita lihat O-nya di tengah nih. Berarti yang di atas tuh R alkana, yang di bawah R alkoksi. Karena kan yang di bawah lebih pendek, yang di atas lebih panjang ya. Nah, kita lihat yang paling panjang itu kan rantai utama. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, menghitungnya itu dari kanan atau dari kiri. Kalau dari kanan, letak gugus alkoksinya di nomor 3. Sedangkan kalau dari kiri, letak gugus alkoksinya ada di nomor 2. Berarti nomornya dari sebelah kiri. Karena C-nya ada 4, yang di atas berarti namanya butana. Yang di bawah C-nya ada 1. Metana jadi alkoksi jadi metoksi. Nah, namanya kita tulis itu nomornya dulu. Nomor apa? Nomor gugus alkoksinya di nomor berapa? Nomor 2 ya, berarti 2, lalu nama alkoksinya 2 metoksi dan nama alkananya butana. Jadi, nama struktur ini adalah 2 metoksi butana. Ayo kita contoh lagi. Sekarang kalau rantai utamanya bercabang. Nih ada contohnya. Kita tinggal tambahin yang atasnya CH3 karena kita pengen ada contohnya, ada cabangnya ya. Jadi sama-sama butana nih, tapi cuma ada cabangnya aja di atas. Terus yang di bawahnya itu metoksi. Nomorinnya itu dari mana? Hayo. Nomorinnya kalau dari sebelah kanan memang cabang yang di atas itu nomor 2, akan tetapi gugus alkoksinya ada di nomor 3. Kita menulis nomor atau melakukan penomoran itu dengan gugus alkoksinya di nomor yang paling kecil. Jadi walaupun dari sebelah kanan cabang CH3 ini itu di nomor 2, akan tetapi gugus alkoksinya nomor 3. Sehingga kita penomoran itu dari sebelah kiri. Jadi gugus alkoksinya itu di nomor yang paling kecil. Jadi namanya itu ditulis, yang ditulis itu 22 itu apa? Gugus alkoksinya di nomor 2 rantai utama ya. Jadi 2 metoksi. 3 ini dari mana? Dari cabang rantai utama. 2 metoksi, 3 metil butana. Selanjutnya untuk nama trivial ether itu kita tulis dari alkil ether. Jadi nama alkilnya tidak diatur sesuai alfabet. Contohnya langsung ya. Kita lihat nih, ada CH3, CH2, CH2O, CH3. Namanya itu propil metil ether. Kenapa? Kita lihat yang di sebelah kiri. C-nya ada 3, propil. Yang di sebelah kanan C-nya ada 1, metil. Lalu terakhirnya kita tulis ether. Boleh juga kalian menulisnya metil propil ether. Jadi boleh propil metil ether atau boleh juga metil propil ether.
Kita lihat lagi contoh yang kedua, itu ada CH3, CH2, CH2O, CH2, CH3. Yang di sebelah kiri C-nya ada 3, namanya propil. Yang di sebelah kanan C-nya ada 2, namanya etil. Penamaannya kalian boleh tulis etil propil ether atau propil etil ether. Sekarang kita akan membahas perbedaan dari sifat fisik alkohol dan ether. Wujudnya, alkohol pada suhu kamar, alkohol bersuhu rendah akan berwujud cair, sedangkan yang bersuhu tinggi akan berwujud padat. Pada ether, wujudnya dimetil ether berbentuk gas pada temperatur kamar, dan ether sederhana lainnya akan berbentuk cairan yang mudah menguap. Titik didih dan titik leleh dari alkohol. Alkohol dengan suhu makin tinggi akan mempunyai titik didih dan titik leleh yang makin tinggi. Pada ether yang mempunyai titik didih dan titik leleh lebih rendah daripada alkohol yang bersesuaian. Hal ini karena tidak adanya ikatan hidrogen pada ether. Ingat lagi, gugus fungsi dari alkohol ROH berarti ada H, sedangkan pada ether itu adanya ROR. Kelarutannya, pada alkohol itu larut dalam air, tetapi kelarutannya berkurang jika suhu makin tinggi. Khusus untuk metanol, etanol, dan propanol, itu akan larut dalam air pada semua perbandingan. Sedangkan ether itu sukar larut dalam air karena molekulnya tidak begitu polar. Di dalam laboratorium, ether sering dipakai sebagai pelarut senyawa nonpolar seperti lemak dan damar. Daya hantar listrik dari alkohol itu tidak menghantarkan listrik atau yang biasa disebut non-elektrolit. Begitu juga dengan ether, tidak menghantarkan listrik. Selanjutnya, perbandingan sifat kimia alkohol dan ether. Yang pertama dilihat dari ikatan hidrogennya. Pada alkohol, antar molekul alkohol terdapat ikatan hidrogen seperti yang kita tahu. Gugus fungsinya itu ROH. Jadi antara O dengan H itu ada ikatan hidrogen. Pada ether dapat membentuk ikatan H dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH seperti air, alkohol, fenol, atau gugus amina NH2. Antar molekul ether itu hanya ada ikatan van der Waals. Sekarang kita lihat dari kepolarannya. Alkohol itu bersifat polar karena memiliki gugus OH. Kepolaran alkohol akan makin kecil jika suhunya semakin tinggi. Pada molekul ether itu tidak begitu polar sehingga kelarutannya dalam air akan semakin sedikit. Selanjutnya dilihat dari kereaktifannya, alkohol dapat bereaksi dengan logam K dan Na. Alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator, tetapi alkohol tersier tidak. Sedangkan ether itu sangat tidak reaktif dan tahan terhadap pengoksidasi atau pereduksi. Asam-asam encer dan basa. Ether itu mudah terbakar dengan adanya oksigen dan akan menghasilkan CO2 dan H2O. Sifat-sifat kimia alkohol ether juga diberikan dalam bentuk reaksi-reaksi. Yang pertama, reaksi-reaksi alkohol. Reaksi alkohol itu ada reaksi dehidrasi. Apa sih reaksi dehidrasi itu? Nah, dari molekul alkohol itu dapat dilepaskan molekul air atau dehidrasi. Reaksi ini dapat membentuk alkena atau ether bergantung pada kondisi reaksi dengan asam sulfat atau Al2O3 sebagai pendehidrasi. Contohnya kita lihat ada CH3, CH2OH atau etanol. Itu diberikan H2SO4 atau asam sulfat dengan suhu 180 derajat.
itu akan menghasilkan CH2 atau yang biasa disebut sebagai etena, alkena ya, dan H2O atau air. Nah, jika reaksi tersebut itu dipanaskan pada suhunya 140 derajat Celcius, itu akan terbentuk ether. Contohnya nih, ada 2 etanol diberikan H2SO4 pada suhu 140 derajat. Itu hasilnya adalah, kita lihat, ether CH3, CH2, O, CH2, CH3. Ada yang tahu namanya apa? Ya, benar. Etoksietana. Dan ada air juga atau yang kedua, pembentukan ester atau esterifikasi. Alkohol dengan asam karboksilat dapat membentuk ester. Reaksi ini dinamakan esterifikasi. Contohnya, ada asam asetat ditambahkan etanol akan menghasilkan etil asetat. Yang ketiga, reaksi membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer dapat dioksidasi mula-mula akan menjadi aldehid. Aldehida yang dihasilkan itu siap menjadi asam karboksilat. Jadi, oksidasi alkohol primer dengan zat oksidator kuat akan menghasilkan asam karboksilat. Contohnya ada alkohol primer 1-heptanol. Itu akan dioksidasi oleh oksidator kuat CH2, Cl2 dan PCC itu menjadi aldehid yaitu 1-heptanal. Lalu dioksidasi lagi oleh asam karboksilat dan CrO3 lalu ditambahkan suhu atau dipanaskan itu menjadi asam karboksilat yaitu asam heptanoat. Pada alkohol sekunder itu dapat dioksidasinya menjadi keton saja, sedangkan pada alkohol tersier itu tidak dapat mengalami oksidasi. Selanjutnya, reaksi-reaksi ether. Yang pertama itu ada reaksi dengan PCl5. Jika ether atau ROR itu ditambahkan dengan PCl5 akan menghasilkan RCl ditambah R-aksen Cl ditambah PoCl3. Yang kedua, reaksi dengan HI. Ether bereaksi atau terurai dengan asam halida terutama HI yang membentuk alkohol dan alkil halida. Contohnya, ada ether ditambah HI itu akan menghasilkan alkohol atau ROH ditambah R-aksen I atau alkil halida. Kalau misalnya asam halidanya berlebih atau lebih dari 1 ya HI-nya, ada ether ditambah asam halida berlebih akan menghasilkan 2 alkil halida ditambah air atau H2O. Kegunaan sifat alkohol dan ether. Kita lihat alkohol itu contohnya ada metanol. Metanol ini biasa digunakan sebagai pelarut. Selain metanol ada juga etanol. Etanol ini biasa digunakan untuk pelarut organik dan juga bahan baku dasar dalam industri perwarna, kosmetik, bahan bakar, dan obat sintesis. Selain itu, etanol juga digunakan dalam campuran minuman beralkohol. Selain alkohol, kita juga sudah belajar ether atau alkoksi alkana. Kalau ether itu biasa dipakai sebagai pelarut senyawa nonpolar. Selain ether ada juga dietil ether. Dietil ether itu biasa digunakan sebagai obat bius atau anestesi. Bagaimana anak-anak? Kita sudah belajar tadi, sudah mengerti bukan? Maka kita akhiri pada hari ini pelajaran kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.